dari sejak dulu juga cukup sering membaca buku-buku tentang Said Qutb, Pak. Dan saya juga punya buku, karena kita penuntut ilmu, jadi kita harus fair. Saya tidak suka menghakimi sesuatu yang saya belum pernah membaca. Saya ingin baca langsung bukunya, gitu. Jadi kalau saya, umpamanya gini, kalau saya ingin melihat pemikiran Syiah, saya baca langsung dari buku Syiah. Kan ada yang kita baca dari bukunya, bukan kita tidak percaya ulama, bukan. Tapi saya punya kepuasan ilmiah untuk saya baca langsung. Kalau saya ingin tahu tentang buku Syiah, maka saya baca langsung hadis-hadis inti Syiah. Umpamanya kitab Al-Kafi karya Kulaini. Itu dulu kita pelajari dan saya baca itu. Dan seterusnya. Karena itu kitab induk mereka, kita baca. Saya duduk umpamanya membaca buku-buku rujukan Syiah, umpamanya saya baca. Begitu juga siapapun itu. Saya pernah, saya agak keluar sedikit. Saya pernah ketemu dengan orang yang menjatuhkan Syekh Albani. Ngomong panjang lebar menjatuhkan Syekh Albani. Kemudian saya tanya, sebentar. Pernah antum kaji buku-buku Albani? Jawabannya ya enggak, sedikit aja. Kok bisa Anda berkata begitu? Saya ini mempelajari buku-buku Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam jumlah melimpah. Saya punya bukunya banyak sekali. Buku beliau saya punya. Dan itu bahkan dulu kita pelajari. Kalau masalah kesalahan enggak ada manusia suci, ya kan? Jadi ini gaya-gaya begini ini bukan gaya ilmiah. Kalau mau bicara yuk kita bicara yang ilmiah. Nah termasuk Said Qutb rahimahullah ta'ala. Said Qutb juga begitu. Saya membaca beberapa buku tentang biografi Said Qutb, tentang pemikiran Said Qutb, tentang buku-bukunya Said Qutb langsung dan seterusnya. Kasihan beliau kemudian disebut sebagai yang mewariskan pemikiran takfiri, ya, yang menyampaikan itu, ya kan, yang menyampaikan itu kepada pihak negara, ya nanti tanggung jawab di akhirat pasti, ya kan, ya masing-masing akan bertemu dengan Allah kita ini, ya kan. Silahkan bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingatkan, betulkah Anda pernah membaca bagaimana biografi seorang Said Qutb, ya kan, bagaimana beliau dalam proses menjalani proses hidupnya. Dari awalnya sebenarnya Said Qutb ini hanya seorang sastrawan yang sebenarnya tidak, ya bukan orang yang sangat fanatis dalam pergerakan. Tapi kemudian ketika di sekolah di Amerika, kemudian dia berubah justru ketika dia merasa janggal dengan beberapa hal, gitu ya. Dan itu nanti mengubah kehidupannya. Dan kemudian akhirnya nanti dia bergabung ke Ikhwanul Muslimin. Kemudian nanti dia berubah hidupnya, mulai masa fase perpindahan itu, masa transisi hidupnya, sampai nanti fase yang terakhirnya adalah fase ketika dia di penjara dan kemudian menghasilkan sebagian dari fi dhilalil Quran itu. Ya kan, makanya tidak aneh kalau fi dhilalil Quran itu cara menulisnya Said Qutb itu adalah tafsir pergerakan dan perlawanannya cukup tinggi rasanya di sana. Ya itu memang begitu. Semua para ulama kan mereka punya pakem ilmu, tetapi pasti akan dipengaruhi oleh latar atau apa yang sedang terjadi padanya waktu itu. Kita kan sama, itu begitulah. Itulah ulama, itu manusia begitu. Ya, Pak, saya ingin sampaikan kalimat luar biasa. Wallahi saya pernah punya kasetnya, kaset pita. Syekh Albani rahimahullah ta'ala, ya kan, kita tahu seorang ahli hadis. Pernah ditanya, ya Syekh, menurut antum Said Qutb kayak apa? Kalimatnya apa? Saya ingat betul kalimat Syekh Albani, rajulun mulham. Wah, kata mulham itu nggak gampang dalam Islam. Itu adalah orang yang dapat ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dia menulis fi dhilalil Quran di dalam penjara tanpa literatur. Rajulun mulham. Kalimat Syekh Albani. Kalau saya pernah dengar sendiri, karena itu saya punya kasetnya. Kaset pita dulu saya punya. Jadi subhanallah, ya kan? Syekh Bakar Abu Zaid. Ini kibar ulama Saudi. Syekh Bakar Abu Zaid itu sampai beliau ketika ada seorang ahli ilmu mengkritik dengan cara sangat keras dan kasar kepada Said Qutb, kemudian kritiknya itu diserahkan kepada Syekh Bakar Abu Zaid, kibar ulama, untuk supaya mendapatkan dukungan. Maka Syekh Bakar Abu Zaid sampai mengatakan, saya tahu Anda dan saya tidak yakin ini tulisan Anda. Lihat, ulama berhusutan ya. Dan kenapa? Karena tulisan, kata beliau, saya sebenarnya tidak pernah baca buku Said Qutb, tapi gara-gara ini saya harus membacanya. Dan setelah saya baca, ternyata kritik ini terhadap Said Qutb itu seperti kritik anak SD, anak TK kepada akademisi tinggi. Enggak level ini kritik ini.
Itu ada tulisan Syekh Bakar Abu Zaid, kibar ulama Saudi sampai. Jadi yang fair lah. Kalau masalah salah, masalah enggak sempurna, kan semua juga tahu. Mau siapapun ada kritik. Sekelas Sahih Bukhari saja yang sudah berabad-abad ulama mengatakan bahwa itu sudah para ulama sudah punya istilah namanya, menyebutnya sebagai jawazal qantarah. Itu sudah melewati titian, artinya sudah dinyatakan sahih oleh para ulama. Tapi apa tidak ada kritik terhadap hadis-hadis Sahih Bukhari? Ada. Gitu deh. Jadi artinya ya tidak ada yang sempurna. Allah tidak ingin yang sempurna itu kecuali hanya kitabnya saja. Dan Allah tidak ingin ada yang sempurna kecuali hanya Nabi dan Rasulnya. Gitu ya Pak. Jadi saya cuma ingin gini. Saya cuma ingin ini saja sebenarnya. Cuma ingin bahwa kalau membicarakan sesuatu itu yang fair menilainya. Fair menilainya dan kita baca langsung dari literatur utama dan kemudian kita mencoba untuk menilai dengan penilaian kejujuran ilmiah sebagaimana yang selama ini diajarkan oleh para ulama kita. Itu saya kira ringkas dan singkatnya. Jadi ini kan sebenarnya hanya masalah masukan yang diberikan ya. Jadi makanya saya cuma ingin mengingatkan saja sama saudara-saudara saya, ya kan, takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan. Ya kalau kemudian mau menunggu dengan keyakinannya dan masih terus melanjutkan, terus masih mau menunggu di akhirat, ya lanjutkan saja. Itu kan memang tadi ya saya kan juga tidak diminta untuk mengurusi Anda, ini cuma memberikan nasihat saja. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa ya, Ustaz Nasir? Oke, baik, Pak Yuda masih on ya. Kita sambungan lagi ke Pak Yuda untuk pertanyaan yang kedua tadi. Oh iya, Ustaz, ini dengan analogi bahwa pas zaman Nabi itu menjauhkan Romawi daripada Persia. Oh ya, dalam Pak. konteks sekarang bagaimana Ustaz ya? Baik. Ya Pak Yuda, ini saya sebut tadi memang psikologi orang-orang kalah ya. Ya itu yang saya sampaikan kemarin. Persia, Romawi bertarung. Kalaupun mereka dapat piala gitu kan, kalaupun mereka menang, siapa yang menang, terus muslimin bahagia, kan sebenarnya muslimin juga nggak dapat apa-apa. Orang-orang kafir Quraisy senang juga, kan juga nggak dapat apa-apa sebenarnya. Ya namanya penonton Pak, penonton ya, bukan pelaku ya begini. Kayak kita nonton di stadion, nonton pertandingan olahraga, ya kan? Wah kita senang, kita berteriak-teriak, kita keluarkan semua otot kita, ya kan? Kita bahkan rela membayar, kita bahagia kalau menang yang kita jagokan malam itu. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Tapi alhamdulillah dapat bahagia gitu ya. Dapat senang lah gitu ya. Yang kita dukung menang gitu. Ya begitulah, itu namanya psikologi masyarakat penonton. Nah berarti menunjukkan bahwa hari ini tuh kita ya levelnya memang level penonton Pak. Ya belum jadi pemainnya. Gitu aja. Jadi insya Allah ya kalau analogian bisa, nggak bisa dianalogian itu. Ya bisa saja dianalogian itu. Cuma yang penting jangan kebablasan ya. Yang jelas, tapi ini sebagai bukti saja bahwa kita sebenarnya masih jadi penonton dan belum menjadi subjeknya. Wallahualam bishawab.